Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dari program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia PBSIC 2. Saya akan mereview novel Anak Semua Bangsa karya Pramoedya Ananta Thoer, penerbit Hasta Mitra, tahun terbit 1980. Novel Anak Semua Bangsa menggambarkan penderitaan orang Jawa pada masa pemerintahan Belanda yang licik dan haus kekuasaan. Dari kacamata Minke, seorang sastrawan pribumi yang sangat menghargai Eropa, kita diajak menyelami pikiran Minke yang goyah dalam keyakinannya hingga akhirnya menyadari bahwa ia harus menyerah dan mengurus bangsanya sendiri. Di awal novel, Minke kehilangan istrinya Annelies Melema. Sahabatnya Panji Dharma alias Robert Jan Dappers menemani Annelies di Belanda hingga kematiannya. Panji Dharma banyak mengirimkan surat kepada Minke dan ibu mertuanya, Nyai Ontosoro, selama Minke dan ibu mertuanya saling mendukung dalam duka. Pandangan Minke akan dunia dan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya dipengaruhi oleh para teman-temannya yang kebanyakan orang Eropa, karena ia sendiri lulusan HBS. Salah satu sahabatnya, Jean Marais, adalah seorang seniman berkebangsaan Prancis. Suatu hari ia meminta Minke untuk menulis dalam bahasa Melayu dengan tujuan agar bangsanya sendiri dapat membaca karya Minke. Minke terkejut dan merasa terhina. Ia merasa rendah apabila harus menulis dalam bahasa Melayu. Karena percakapan ini, hubungannya dengan Marais menjadi dingin. Hanya karena Maisyarah, anak Jean, Minke akhirnya berbaikan dengan Jean. Tetapi betapa terkejutnya Minke saat harian itu terbit, yang tercetak berbeda sekali dengan wawancara dan tulisan yang telah ia kerjakan. Artikel tersebut berisi tuduhan pada Hou Asu yang mengatakan dirinya seorang pelarian. Kejadian ini menyadarkan Minke bahwa Eropa selama ini ia agung-agungkan tidak selamanya benar. Karena masih diselimuti kesedihan, Minke dan Mama lalu memutuskan untuk berlibur ke Tulangan, Sidoarjo, kampung halaman Mama, karena menginap di rumah Sastro Kasier, saudara Mama. Kepercayaan Minke akan Belanda mulai pudar. Ia bertekad untuk mengenal bangsanya, maka menginaplah ia selama beberapa hari di rumah salah satu warga petani. Trunodongso bercerita kepadanya mengenai kecurangan-kecurangan pemerintahan Belanda yang sering memaksa dan tidak menepati janji. Sementara para petani tidak bisa berbuat apa-apa untuk menuntut hak mereka. Minke berjanji pada Trunodongso akan membantunya dengan jalan menuliskan penderitaannya. Tetapi pada saat ingin menerbitkan tulisannya tentang Trunodongso, Nijman menolak. Minke putus asa dan memutuskan melanjutkan studinya di Betawi untuk menjadi dokter. Di tengah perjalanan di laut, ia bertemu dengan Terhar yang menceramahinya cara kerja dan tujuan penjajahan Belanda di Hindia. Minke hampir berkunjung ke kantor koran lokal di Semarang untuk menulis lagi. Sayang, ia malah dijemput polisi untuk kembali ke Wonokromo, rumah Mama. Saat Minke pulang, Mama harus berhadapan dengan anak resmi Tuan Administratur Melema, Ir Laurits Melema. Karena perebutan warisan, Annelies meninggal. Dengan bantuan penjaga keamanan Mama, Darsam, Minke, Jean Marais dan anaknya serta Komer, Mama mempertahankan dirinya dan rumahnya. Novel ini ditutup dengan Maurits Melema menunda pengusiran Mama dari rumah. Sekian review novel dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.